Menjelang genap 100 hari ini, Pak Prabowo ini apakah sudah lepas dari pengaruh Pak Jokowi? Ya, udah langsung aja, biar agak hangat. Ada upaya keras dari Presiden Prabowo, saya melihat, untuk lepas dari bayang-bayang Jokowi. Tanda selanjutnya adalah ketika dalam pidato kemarin mengatakan, tunggu kejutan, sebentar lagi akan ada kejutan besar. Harusnya Pak Jokowi itu harus dianggap sebagai masa lalu lah. Sekarang panggungnya Pak Prabowo, jadi Pak Prabowo itu harus menunjukkan bahwa dia itu memang betul-betul pemimpin yang dipilih oleh rakyat, bukan dipilih karena bantuan Pak Jokowi. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal. Obrolan mendalam bersama orang-orang dalam yang selalu setia menemani. Mas Jaka Budi. Siap, Mas. Sehat ya, Mas ya? Sehat. Semangat hari ini. Ya. Mas Abdul Kohar. Iya. Sudah 2 Kalau episode. saya nggak setia ya. Udah 2 episode absen. Tadi pertanyaannya kan selalu setia menemani. Iya. Karena saya tidak selalu menemani. Tidak selalu menemani. Kurang setia. Karena 2 episode absen. Iya, ada keperluan lah. Udah Ada siap keperluan yang tidak bisa kembali ditinggalkan. menyampaikan bocoran-bocoran. Karena ini udah menjelang 100 hari Bocoran kasar. pemerintahan. Bocoran kasar. Iya. Besok Pasti banyak bocoran. Jokowi Ya. Tanggal tahun 28. 28. Oh ya, 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 karena dilantik kan 20 Oktober ya. Ya, betul. 20 Oktober artinya di 2024 itu bekerja 72 hari. Nah, berarti kalau genap 100-nya kan 72 plus 28. Iya, betul. Jadi tanggal 28 itu Januari ya. Januari itu genap 100 hari. Nah, ini menjelang genap 100 hari ini, Pak Prabowo ini apakah sudah lepas dari pengaruh Pak Jokowi? Ya, udah langsung aja, biar agak hangat. Saya kira kok sekarang naga-naganya, hawa-hawanya, tun-tun pesan-pesan yang disampaikan, itu ada kesan memang sengaja pelan-pelan mau lepas. Kalau menurut istilah di dalam lagu itu pelan-pelan saja. Gitu kan. Dan akhirnya memang pada saatnya itu memang harus lepas. Karena memang ya presiden mestinya ya dia hanya tunduk pada undang-undang dasar kan. Bukan tunduk pada kekuatan lain, bukan tunduk pada orang per orang. Bahkan orang per orang itu katakanlah misalnya kerabat kah, kongsi kah, atau teman, atau orang yang mungkin memenangkan dia di dalam sebuah kontestasi politik. Dan itu tidak boleh, sumpahnya itu hanya setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan undang-undang dan peraturan yang berlaku seluruh-seluruhnya, kan? Sepenuh-penuhnya dan seluruh-seluruhnya, artinya tidak bengkok-bengkok. Lurus itu kan berarti taat pada satu komando. Nah, komandonya siapa ya? Komandonya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Itu firm itu secara aturan. Tetapi kan praktek politik kan tidak selalu sama dengan yang terlihat. Lalu kan orang melihat di awal-awal itu, bahkan bukan hanya orang, analis termasuk Mas Jaka itu kan mengatakan, kok sepertinya masih ada nuansa. Ketika kita membahas tentang kabinet waktu itu, kabinet merah putih kan ada persepsi seperti itu kan. Karena nama-nama yang masih kental dengan rezim sebelumnya dengan Pak Jokowi masih masuk dan mendominasi. Dikatakan mendominasi karena memang ya lingkarannya masih di situ, gitu loh. Nah, tetapi saya melihat gejala-gejala akhir-akhir ini justru menunjukkan sebaliknya. Apa saja itu gejalanya? Nah, itu pertanyaan yang saya tunggu tadi. Saya mau tanya diri saya sendiri kan nggak enak gitu kan. Makanya saya tanya. Makanya ditanya gitu kan. Fungsi host kan begitu. Iya, itu dia. Ini belum saya tanya ke sebelah nih. Belum, nanti lebih bahaya lagi. Lebih banyak lagi itu, makin ngeri. Satu, Pilkada Jakarta. Nah, satu Pilkada Jakarta. Jadi saya sudah bertemu dengan calon gubernur yang kalah, yang bernama Ridwan Kamil dalam sebuah kesempatan begitu. Dan di situ saya tanya, mengapa kok tidak jadi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Jawabnya adalah ya sebetulnya tim kami sudah siap. Kami juga sudah siap. Data-data juga sudah kami kumpulkan, semuanya kami siapkan. Tinggal menunggu aba-aba saja. Kami akan jalan.
Tapi the last minute ada perintah. Dari siapa perintah itu? Siapa itu yang memerintahkan? Dia menyebut seorang nama yang sangat berpengaruh, yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, politikus Gerindra, ya, Ketua harian. yang apa namanya inisialnya adalah SD, gitu. Itu, yang kepanjangannya adalah Sufmi Dasko, itu bukan inisial lagi. Yang jabatan di Gerindra, Ketua harian. Ketua harian. Jadi yang di DPR wakil ketua DPR. Ini sudah bukan bocor lagi. Oke, terus ini sudah sobek. Jadi di situ yang intinya adalah Sufmi Dasko menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, yang memimpin koalisi untuk tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah itu ya sudah, muncullah pengakuan akan kemenangan ya, kemenangan dari Pramono Rano Karno sebagai gubernur terpilih waktu itu di Jakarta. Nah, padahal ya, seorang sumber yang sangat bisa dipercaya di lingkaran pemerintahan saat ini maupun pemerintahan sebelumnya, dan dia terlibat aktif, itu mengatakan bahwa mantan presiden Pak Jokowi itu sebetulnya ingin fight. Ridwan Kamil bagaimanapun harus bertarung 2 putaran, kira-kira begitulah. Nah, salah satu untuk mewujudkan 2 putaran itu adalah mengajukan gugatan. Maka berkali-kali bertelepon, sampai kemudian Pak Jokowi sendiri ke Jakarta, menemui Pak Prabowo, menemui beberapa tim inti yang terkait dengan tim pemenangannya Ridwan Kamil. Nah, dari situ pesan itu disampaikan, lalu ditangkap, diskusi, tapi kok semakin ke sini belum ada gerakan. Nah, muncul kemudian telepon lagi ke Jakarta lagi, yang waktu itu kita bahas bahwa tidak betah di Solo katanya kan gitu. Mulai sering ke Jakarta. Itu kangen juga cucu. kangen cucu. Itu juga dalam rangka untuk mengemas bagaimana caranya nanti, kira-kira begitulah. Bagaimana caranya nanti Pilkada Jakarta ini bisa 2 putaran. 2 putaran. Nah, tapi di sisi yang lain akhirnya ada keraguan. Presiden tidak kunjung memberikan jawaban. Presiden Prabowo dalam hal ini adalah Ketua Umum Partai Gerindra, tidak kunjung memberikan jawaban soal ini mau lanjut ke Mahkamah Konstitusi atau selesai di sini saja. Ya, karena mungkin fakta-faktanya juga tidak terlalu kuat. Lalu ada sumber di lingkaran Presiden, di lingkaran Gerindra, itu menyatakan begini, muncul kan waktu itu ledakan kasus Suriah ya. Kasus Suriah ketika rezim Bashar al-Assad tiba-tiba digulingkan hanya dalam hitungan jam kan. Ada indikasi bahwa proses penggulingan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan CIA di Amerika Serikat. Nah, apa hubungannya dengan Ridwan Kamil? Karena apa hubungannya dengan Jakarta? Ada yang membisikkan katanya bahwa kalau sampai terjadi 2 putaran di DKI, maka ini potensial untuk disuriahkan. Kira-kira begitu loh. Itu hanya dijadikan trigger saja. Kan pasti itu ngamuk nanti kan, pendukung Pramono pasti akan marah karena faktanya semua sudah terbuka kok. Semua sudah, data sudah jelas kok bahwa mereka yang menang 50% plus 1. Bukan 51%, 50% plus 1. Nah, untuk menghindari seperti itu, maka Presiden Prabowo kemudian memerintahkan untuk sudah cukup, kalah ya kalah. Kita harus gentle, kita harus kesatria menyatakan bahwa ya sudah, biar tidak berlarut-larut. Karena Jakarta bagaimanapun adalah barometer politik. Kira-kira begitulah pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo melalui SD tadi itu, lalu SDA. Kemudian SDA ya. Oh ya, lebih lengkap lah. Iya, bukan Surya Dharma Ali. Dulu ada mantan Menteri Agama. Ya makanya kan saya menghindari kata akronim apa singkatan yang sama itu, makanya saya pakainya SD saja. Nah, dari situ kemudian akhirnya ya sudah,
Nah, di situ sempat terjadi. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, isu yang lagi hangat sekarang ini. Yang 30,16 km itu. Ya, apa itu? Pagar laut. Kuat sekali dugaan. Pagar laut ini adalah sebuah proses yang sebetulnya dikait-kaitkan atau tidak jauh lah terkait dengan proyek strategis nasional, meskipun dibantah di sana-sini. PSN di PIK 2 lah. Ya. Nah, dibantah di sana-sini, tetapi ada beberapa hasil dari penelusuran, hasil dari berbagai macam wawancara ya dengan mereka-mereka yang ada di kalangan itu yang terdampak, nelayan-nelayan yang terdampak, itu menunjukkan memang ada arah ke situ. Nah, itulah mengapa kemudian para pihak ini sepertinya tutup mata, itu kan tidak tahu kok tiba-tiba ada pagar laut sepanjang 30,16 km. Kok tiba-tiba ketika pemasangan, ini kata nelayan ya, sebagian nelayan mengatakan kok pas pemasangan itu tiba-tiba tidak ada patroli. Kok setiap ini tidak ada patroli, lalu kemudian ada nelayan melaporkan kepala desanya malah meminta untuk tidak dipersoalkan karena ini nanti tujuannya adalah bermanfaat gitu. Tapi faktanya menurut Ombudsman bukannya manfaat yang didapat, tapi mudarat kan. Mudarat bagi nelayan karena itu kan daerah tangkapan ikan. Itu wilayah tangkapan ikan. Begitu dipagari kan nggak bisa, pasti. Kapal mana mungkin bisa menerobos itu. Kalaupun bisa dia cabut, dia bisa kena pasal kriminalisasi, punya kena pasal kriminal. Tapi yang juga menarik soal pembongkaran juga. Terjadi perbedaan. Enggak, ini makanya saya ceritanya ini masih kronologis, terlalu lama ya. Udah nggak sabar. Nggak sabar nih. Sudah siap mau nyamber. Kapan bayangku? Kapan main gue? Gitu ya. Iya. Jadi biar penasaran aja. Jadi kenapa tiba-tiba yang mencabut itu adalah TNI Angkatan Laut? Kenapa tiba-tiba Presiden mengatakan 3 perintah yang very clear, sangat jelas itu perintahnya. 1, segel. 2, cabut. 3, usut. Segel ini akhirnya dilakukan. Nah, ini kan peristiwa apa? Ini kan istilahnya tindakan tipis-tipis ini. Segel itu kan tindakan tipis-tipis. Siapa yang menyegel? Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan ketika menyegel itu berarti otomatis dong logikanya kalau disegel ini barang berarti ilegal. Hanya barang yang tidak resmi, tidak berizinlah yang layak untuk disegel. Dan yang menyegel adalah pemilik otoritas, yaitu apa? Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena memang itu wilayah KKP. Kan? Nah, disegel. Tapi mengapa harus menunggu 20 hari? Nah, orang lalu pikiran liar orang macam-macam. Wah, ini kelamaan 20 hari ini. 1, untuk memberikan alibi. 2, untuk mengarang cerita, bisa jadi kan? Atau bahkan yang ketiga, membuat publik lupa, kan kira-kira begitu. Lupa dengan kasus ini, ketika kasus ini sudah lerem, baru dibongkar, diem-diem. Ada kasus baru lagi yang menumpuk. Kasus lagi menumpuk, akhirnya kelupaan ini siapa sebetulnya? Proyek apa ini? Siapa yang mendalangi dan untuk tujuan apa? Kok sampai ada pemagaran 30? Nah, sampai kemudian keluarlah perintah yang jelas, clear dari Presiden Prabowo itu. Jadi ada logika yang dikembangkan oleh sebagian publik bahwa ini proyek masa lalu yang masih ada kaitannya dengan presiden masa lalu, katakanlah gitu ya kira-kira. Meskipun keterkaitannya seperti apa kan saat ini belum clear, belum jelas. Karena memang belum ada statement resmi kan yang menyatakan bahwa ini siapa gitu. Tetapi kuat dugaan ini adalah ada kaitannya dengan proyek strategis nasional. Ada kaitannya. Apakah kaitan itu langsung atau tidak langsung? Nah, kalau proyek strategis nasional, maka ya otomatis presiden masa lalu kan, presiden kemarin. Dan kemudian itulah yang direview. Jadi ini tanda-tanda bahwa mulai. Nah, lalu statement soal akan mereview proyek-proyek infrastruktur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Udah 3. Tadi. Nah, selanjutnya silakan. Ada yang keempat, kelima. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain ini. Keempat lah. Keempat itu kalau menurut saya itu ada tondo-tondonya udah mulai agak lepas dari bayang-bayang itu soal PPN.
Oke, Ya kan? PPN Waktu itu kan 12%. PPN 12% kan. Waktu itu kan Pak Jokowi ketika ditanya, ya dia bilang ya sebagai presiden karena ini adalah produk undang-undang ya harus dijalankan oleh pemerintah kan gitu. Tapi kan Pak Prabowo kan nggak menjalankan tapi dengan modifikasi. Modifikasi yang menurut saya ya berpihak kepada rakyat kan. Karena PPN itu akhirnya hanya betul-betul diterapkan hanya untuk barang-barang mewah, sementara barang-barang yang untuk kebutuhan rakyat juga tidak kena PPN. Jadi menurut saya itu sebuah sikap dari Pak Prabowo yang menurut saya ya bagus, bahwa dia mulai menunjukkan sebagai pemimpin tertinggi, dia ingin menjadi presiden seutuhnya, tidak presiden yang berada di bawah bayang-bayang kekuatan lain, dan saya pikir itu adalah langkah yang baik untuk ke depannya. Kan kalau presiden itu kalau masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan lain ya apa gunanya seorang presiden? Presiden itu harus punya otoritas tertinggi, tidak boleh dengan ada otoritas lain yang membawai dia, kecuali yang tadi undang-undang dasar, undang-undang peraturan dan segala macam. Kalau kekuatan lain ya tidak boleh. Dan itu menurut saya yang mulai pelan-pelan dilakukan Pak Prabowo, dan mudah-mudahan itu betul. Dugaan kita itu mudah-mudahan betul, karena sekali lagi Bapak Presiden Prabowo harus menjadi presiden seutuhnya, jangan presiden yang kurang utuh. Ya, apalagi nih rencana pertemuan Pak Prabowo Betul. dengan Ibu Megawati Ya. kan semakin menguat nih. Ya. Kalau kata juru bicara PDIP Seno Bagaskoro, Ya. itu kan tinggal nunggu waktu, tinggal Ya. nunggu momentum Betul. kan. Nah, Si Basara juga ngomong. ya Ahmad Basara juga ngomong. Arya apa? Terus Arya Bima, yang kita sering kembali Bima Arya kan gitu. Itu juga ngomong kan, diplomasi nasi goreng itu akan berlanjut kan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, akankah pertemuan yang sudah hampir matang ini mentah kembali seperti pada pertemuan sebelumnya, yang rencana pertemuan menjelang Pak Prabowo dilantik itu kan menjadi presiden kan sudah matang tuh pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, tapi sampai sekarang kan belum terjadi. Nah, ini pun kemudian sudah naik lagi kan, sudah mulai muncul lagi rencana pertemuan itu, dan hampir semua elit PDIP mengatakan bahwa pertemuan ini tinggal tunggu waktu gitu. Ya kalau saya kok ini akan terjadi ya. Artinya begini, saya pikir gini Pak Jokowi, Bu Mega itu kan dia mau bertemu dengan Pak Prabowo pasti dengan sangat mungkin dengan syarat agar Pak Jokowi dikesampingkan. Karena kok dari karakternya seorang Megawati kok ketika dia masih menyimpan sakit hati yang luar biasa kepada seseorang, apalagi kepada mantan orang yang dia bela habis-habisan, yang dia dukung habis-habisan, tetapi masih diberikan tempat oleh Pak Prabowo misalnya, tempat yang begitu terhormat, kok saya pikir Bu Mega juga tidak akan mau. Jadi Bu Mega juga punya posisi tawar yang paling tidak mengajukan tawar yang cukup penting. Lalu kemudian Pak Prabowo juga dulu kan pernah kita bahas bahwa sebenarnya lama-kelamaan Pak Prabowo itu akan lebih membutuhkan Bu Mega karena dia ketua umum partai politik pemenang pemilu, di parlemen juga kursinya ada 110 paling besar. ya kalau tidak salah. Meskipun sekarang cuma satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan, tapi itu sangat dibutuhkan. Jadi ketika Pak Prabowo itu bisa paling tidak merangkul PDIP, kan dia punya kekuatan yang lebih besar. Lain halnya dengan Pak Jokowi, meskipun dia masih punya kekuatan di di pemerintah secara tidak langsung, tetapi kan lama-kelamaan juga akan hilang, akan memudar. Jadi saya pikir dia akan lebih membutuhkan Bu Mega daripada Pak Jokowi. Meskipun sekarang ini dalam waktu dekat ini, saya pikir kok Pak Prabowo tidak akan serta-merta begitu saja meninggalkan Pak Jokowi. Bisa jadi mungkin karena masih ada rasa utang butinya itu masih terlalu kental. Karena kan Pak Prabowo itu kan dikenal katanya orang yang tidak mau melupakan jasa orang kan itu kan. Tetapi menurut saya begini, ya mungkin Pak Prabowo menganut prinsip apa kalau Jawa itu mikul dhuwur mendem jero itu prinsip yang bagus. Ya apa artinya itu? Ya, dijelaskan dulu itu. Karena nggak semua pemirsa kita kan orang Jawa. Mengukur semua kesalahan. Guru kita aja banyak yang bukan Jawa. Meninggikan derajat lah gitu kan lah. Tetapi kalau itu dilakukan kepada seorang pemimpin yang diduga
merugikan rakyat, merusak negara, apakah itu masih harus dipakai juga prinsip-prinsip seperti itu? Menurut saya tidak serta-merta harus tetap dipakai. Jadi ini Pak Prabowo juga harus mengajarkan bagaimana kita bernegara yang baik. Jadi ya mudah-mudahan dengan indikasi-indikasi seperti ini Pak Prabowo ya benarlah harus menjadi presiden seutuhnya, jangan menjadi presiden di bawah bayang-bayang mantan presiden atau di bawah bayang-bayang mantan kekuatan yang lain. Karena kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya tidak ada loh yang berada di bawah. Bahkan Pak Habibie ketika dia menjadi presiden menggantikan Pak Harto, dia juga tidak di bawah Pak Harto loh. Dia punya kebijakan-kebijakan yang justru menganulir kebijakan-kebijakan di Orde Baru kan, reformasi, demokratisasi, membebaskan tahanan-tahanan politik yang begitu banyak gitu. Jadi ya ketika presiden merasa kebijakan atau langkahnya itu baik ya jalankan, jangan mempertimbangkan kekuatan lain, jangan mempertimbangkan mantan-mantan presiden, menurut saya sih. Iya. Jadi memang kalau kita lihat presiden-presiden sebelum Pak Jokowi ini kan semuanya lengser ke Prabon, Madep Pandito. Iya. Gitu. Boleh dijelaskan nggak, Mas? Madep Pandito itu, Madep itu mengambil posisi artinya. Kalau Madep itu menghadap. Menghadap. Ya. Itu Madep nenggone sing kuwasa itu kan menghadap pada yang maha kuasa. Lengser ke Prabon itu kan berarti turun dari tahta. Madep Pandito itu menjadi seorang pendeta. Ya, Pandito itu guru bangsa. Guru bangsa lah. Suhu. Seperti itu, suhu guru bangsa. Nah, itu prinsip-prinsip yang dulu dikenalkan oleh Pak Harto kan. Lalu kemudian dipakai oleh yang lain-lain, beberapa presiden selanjutnya, dan sudah dipraktekkan di Amerika Serikat kan. Yeah. Di Amerika Serikat kan selalu begitu. Para presiden yang sudah tidak menjabat, kemudian ya mereka tidak akan mengganggu, tidak akan cawe-cawe gitu. Tapi memang kalau kita lihat kegiatan Pak Jokowi setelah tidak menjadi presiden itu sangat padat. Ya. Keliling ke sana kemari, menerima tamu ke sana kemari. Biar badannya sehat. Betul, tapi memang masih disambut sangat meriah. Bahkan anak-anak SD melibatkan Raja Jogja gitu ya, dengan pakai batik yang berbeda. Batik yang satu batik yang menunjukkan siapa saya. Dan satu biasa yang menunjukkan ya juga sekaligus akhirnya ini siapa saya. Oh ini raja sesungguhnya. Kan ada yang mempersepsikan ini yang ingin disebut sebagai raja, kira-kira begitu kan. Ya tapi intinya adalah prinsip ada upaya keras dari Presiden Prabowo saya melihat untuk lepas dari bayang-bayang Jokowi, lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Tanda selanjutnya adalah ketika dalam pidato kemarin mengatakan, tunggu kejutan. Sebentar lagi akan ada kejutan besar. Nah, misalnya seperti itu kan. Kira-kira sudah bisa dibayangkan kayak itu, kejutannya apa? Saya sudah mendapatkan mention dari seseorang. Orang dalam. Ordal ini ya? Ordal juga itu. Ordal itu yang mengatakan, Ordal yang tolong para wartawan. Tolong wartawan, kalian, hei jurnalis. Sampaikan itu kepada pengusaha-pengusaha yang biasa melanggar aturan itu. Untuk stop, untuk berhenti, berbisnis, berusaha dengan melanggar aturan. Nanti rezim ini, pemerintahan ini akan siap untuk membersihkan semua itu. Kecuali mereka yang kemudian bertobat dan mau taat pada aturan. Jadi rezim ini serius untuk membersihkan anasir-anasir yang selama ini dianggap sebagai biang dari kebocoran anggaran. Kan berkali-kali di forum ini kita bicara kan, saya ngomong bahwa concern dari Presiden Prabowo itu adalah menutup kebocoran. Karena itu hal yang paling logis sebetulnya yang bisa dilakukan saat ini untuk mendapatkan anggaran yang efektif gitu. Tanpa harus berutang yang sudah menumpuk, tanpa harus berusaha menaikkan ini itu yang nanti berisiko tidak populer. Nah, dengan menutup kebocoran, maka ini akan meringankan kerja keuangan pemerintahan. Nah, berapa sudah diestimasikan oleh tim. Dalam beberapa saat yang lalu kan timnya Prabowo sebelum dilantik itu menyebut bahwa ada 70 miliar US dollar setiap tahun anggaran itu bocor. 70 miliar US dollar itu kira-kira setara 1.000
seratusan triliun kalau angkanya $1 16.000. Nah, 1.100 triliun itu angka yang sangat besar. Makan bergizi gratis saja, kalau menjangkau seluruh Indonesia, tiap tahun hanya butuh 400 sekian triliun kan. Meskipun tahun ini baru 71 triliun. Bayangkan kalau 1.100 triliun itu bisa dikembalikan ke negara, bisa diefisienkan, maka negara akan cukup itu untuk kemudian menggerakkan pertumbuhan, menjadikan APBN sebagai instrumen untuk menggerakkan pertumbuhan. Nggak main-main loh, targetnya 8% nanti di 2029. Di 2029 itu target pertumbuhannya 8%. Harus dicapai paling nggak 1 tahun 8%. Nah, mencapai 8% pertumbuhan ekonomi itu, waduh itu ada yang ngomong utopis, ada yang ngomong ilusi. Tetapi pemerintah sudah punya hitungan. Nah, salah satu bentuk hitungan itu adalah itu. Makanya ketika mention kepada para wartawan, tolong sampaikan kepada pengusaha, maka kok saya pribadi kemudian menafsirkan ini jangan-jangan yang selama ini disebut sebagai 9 naga itu. Nah, jangan-jangan itu yang sedang dibidik. Maka mengalir pula ke urusan pagar laut, ke lain-lain, ke proyek strategis nasional, melibatkan swasta. Nah, kedekatan pemerintahan itu kan tidak bisa ditutup-tutupi. Publik kan tahu ini dengan siapa. Karena kebutuhan pemerintahan ini masih sangat banyak. Dan nanti, ini kan ada di lingkaran dalam kabinet, juga menyatakan bahwa nantinya akan ada semacam penertiban. Dan kalau sampai diketahui ini ugal-ugalan, tingkat kebocoran ini, maka Kejaksaan Agung pasti diperintahkan untuk bertindak. Kalau KPK kan lembaga independen katanya, jadi tidak diperintahkan karena dia hanya berkoordinasi dengan presiden. Tetapi yang tangan negara, ya tangan pemerintah bukan negara, tangan pemerintah yang langsung bisa menjangkau dan memberikan instruksi ke kemana? Ya ke Kejaksaan Agung. Saya goda-goda, nah kalau Kejaksaan Agung nggak mau ya gampang, tinggal cari orang baru kan yang siap, bersedia. Satu itu. Kemudian yang jadi concern juga, nih orang dalam ini bicara juga bahwa yang juga menjadi concern adalah penertiban judi online. Tidak main-main, judi online itu paling tidak menghilangkan potensi untuk negara ya. Ini konteksnya adalah pajak untuk negara. Itu tiap tahun itu hampir 40 triliun rupiah itu lari ke luar negeri. Lari ke negara yang di mana dia menjadi pelindung bagi judi online. Ya, saya tanya lagi, nah kalau ini tidak berhasil dalam waktu berapa bulan, tidak berhasil, ya gampang, dicari yang lain, masih banyak yang antri kan, kira-kira seperti itu. Jadi saya kok melihat kejutan besar yang kemarin sempat disampaikan oleh Presiden, itu adalah ya termasuk mulai menyisir ini. Nah, konsekuensinya adalah menuju kepada person atau orang-orang yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi. Nah, itulah kenapa kemudian tafsiran saya, oh ya ini kayaknya nunggu 100 hari ini. Untuk kemudian bisa lepas dari bayang-bayang ini. Jadi publik ini menunggu 2 hal. 1 ledakan, ya. 2 kejutan. Tapi kalau yang 1 itu ledakan itu saya kira kok sepertinya mulai kena hujan. Mulai kena hujan. mulai mimpes. Sungguhnya mimpes ini karena sudah ini kan. Sudah tercapai cita-citanya apa? Tidak ditahan. Tidak jadi ditahan. Kemudian ya meskipun alasannya adalah karena ada proses pra-peradilan. Ya mana tahu ada ledakan-ledakan. Besar kemungkinan ya nanti pra-peradilan ini boleh jadi ya bisa jadi menang. Ya karena itu makanya kan kemudian kalau kita lihat tadi saya meneruskan mohon izin ya, agak menyita waktu ini karena sepertinya yang punya banyak bocoran saya. Ini nggak apa-apa, kita kasih tempat lah. Nanti yang menganalisis Mas Jaka lah sebagai ahli politik. Gitu. Jadi apa yang tadi saya katakan bahwa menunggu ledakan, kemudian tadi Mas Jaka bilang pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan segera terjadi. Ini tondo-tondonya juga sudah ada. Apa itu? Pidato Megawati Soekarno Putri di HUT
ke-52 PDIP. Ke-52 PDIP. Kalau media Indonesia HUT-nya 55. 55 kami, media kita. 55 itu tahun 70 ya berarti kan. PDIP yang berangkat dari PDI itu 52 kan. 52 ya. 52 dari fusi tahun 73 Partai Demokrasi Indonesia dulu namanya PDI, itu fusi dari berbagai partai kan. Lahir PDI, P3 gitu loh. Itu tahun 73, menghitungnya dari situ. Makanya sekarang usianya 52. Dalam pidato itu mengatakan begini. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mencabut yang sudah intinya memulihkan nama baik Bung Karno. Padahal itu proses yang sudah didahului oleh pendahulunya kan. Siapa? Pak Jokowi. Tapi tidak ada kalimat yang keluar dari Bu Mega bahwa ada peran Pak Jokowi di situ ketika memulihkan nama Bung Karno. Nah, dari situ kan mulai terlihat bahwa sepertinya memang pertemuan ini sudah semakin dekat. Dan sepertinya Presiden Megawati juga sudah melihat sinyal-sinyal itu. Bahwa syarat yang dia kehendaki bahwa pemerintahan ini berada di luar bayang-bayang sudah mulai kelihatan. Hilalnya sudah mulai tampak lah, kira-kira begitu. Nah, itu dari sinyal yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri. Lalu mengatakan begini bahwa PDIP akan menjadi partai yang mendukung pemerintahan. Mitra strategis di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Ya pasti Gibran ikut lah ya, menawarkan wakil. Nggak mungkin nggak ikut kan, namanya juga wakil. Tapi terkait dengan pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ini, rencananya ya, Pak Jokowi juga menyambut baik. Kalau ditanya wartawan pada saat di doorstop di kediaman beliau kan, Pak Jokowi bilang bahwa baik, pertemuan itu bagus, bisa menciptakan stabilitas nasional kan. Itu yang tampak pada saat ditanya oleh wartawan. Nah, yang di panggung depan lah gitu. Di balik itu seperti apa sebenarnya? Ya kan nggak mungkin kalau kita tanya Pak Jokowi, jangan dong, jangan. Yang ditunggu kan jawaban ini kan. Meskipun kemungkinan di belakangnya ya agak kan begitu kan, kita nggak tahu kan. Kan banyak juga yang bilang apa yang dikatakan Pak Jokowi itu yang dikatakan A tapi sebenarnya ini yang B kan gitu. Jadi dibaca sebaliknya katanya begitu. Jadi begini, menurut saya ya kita harusnya Pak Jokowi itu dianggap sebagai masa lalu lah. Ya dia bukan lagi seorang presiden, dia sudah 2 kali menjabat ya. Sekarang panggungnya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu harus menunjukkan bahwa dia itu memang betul-betul pemimpin yang dipilih oleh rakyat, bukan dipilih karena bantuan seseorang, karena bantuan Pak Jokowi. Mungkin ada kontribusinya Pak Jokowi yang memberikan dukungan suara yang sangat besar kepada Pak Prabowo, tapi kan itu sudah lewat. Balas jasa boleh saja, tetapi tidak serta-merta harus mengikuti semua yang diinginkan oleh yang memberikan jasa kan. Apalagi ketika yang diinginkan oleh yang memberikan jasa itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ingin ditegakkan dalam pemerintahan yang sekarang. Jadi ya kalau kemudian banyak sekali kok kalau kita lihat menjelang 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini, banyak yang mendesak, meminta agar Pak Prabowo itu segera lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Coba kalau kita lihat di podcast, di dialog, di talk show segala macam kan seperti itu kan. Karena begini, kalau tetap berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi di internal negara kita, itu kan tidak bagus juga. Di tingkat internasional juga tidak bagus. Karena apa? Karena citra Pak Jokowi sekarang di dunia internasional itu kan lagi buruk-buruknya. Dengan ditetapkannya sebagai nominator pemimpin terkorup dunia oleh OCCRB itu, dan itu menjadi sorotan sangat negatif dunia kan. Kalau kemudian Pak Prabowo itu terus berada di bawah Pak Jokowi, ya tentu citranya di dunia internasional juga akan ke bawah-bawah.
Dan ini menurut saya harus betul-betul segera dipikirkan oleh Pak Prabowo. Jadilah Pak Prabowo yang semestinya yang sesungguhnya Pak Prabowo yang katanya dia akan mewakafkan seluruh sisa hidupnya hanya untuk rakyat, ya ditunjukkan itu. Jangan pedulikan dengan kekuatan lain, apalagi kekuatan lain itu masih berusaha merecokin, berusaha mengganggu, berusaha menginterferensi, berusaha mengendalikan. Itu kan yang ditunggu oleh publik. Kalau kita lihat hasil survei terakhir yang Litbang Kompas, itu kan tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo itu sangat tinggi, 80,9. Itu untuk masa 100 hari itu angka yang sangat tinggi loh menurut saya. Ya, jadi karena dulu waktu Pak Jokowi 2015, tahun pertama, pemerintah itu 60 sekian persen. Iya, makanya. Cuma 60-an sekian persen. Ini kan modal yang tidak boleh disia-siakan oleh Pak Prabowo. Dan menurut saya kalau kemudian rakyat itu puas kok, ya tidak salah, meskipun ini baru sifatnya sementara. Karena kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu kan, cukup pro rakyat juga. Dia juga berusaha merealisasikan janji-janjinya. Pertama soal makan bergizi gratis, apapun kendalanya, apapun permasalahannya, apapun kendala-kendala di lapangan berusaha diwujudkan. Kemudian tadi soal PPN, Pak Prabowo itu betul-betul mendengarkan keinginan rakyat, para pengusaha, dan segala macam. Tahuan angkatannya juga. Jangan sampai dibilang antek-antek. Kemudian soal penegakan hukum, ini yang menurut saya masih agak kita kritisi ya. Saya senang Pak Prabowo dalam sebuah pidatonya dia mengatakan dia geram ketika ada hakim yang memvonis orang yang korupsi yang merugikan negara ratusan triliun, tetapi cuma divonis 6,5 tahun, 6,5 tahun. Senang seorang presiden mengatakan seperti itu. Saya juga senang ketika Pak Prabowo mengkritik habis-habisan ketika koruptor di penjara, tapi ada AC, ada TV, ada telepon, ada segala macam. Saya juga senang ketika Pak Prabowo juga bilang kalau bisa koruptor itu dihukum sampai 50 tahun. Tetapi kan kesenangan saya, atau paling nggak publik, itu akan lebih memuncak ketika kegeraman itu diwujudkan dalam kebijakan untuk betul-betul memberantas korupsi. Saya akan sangat mengapresiasi misalnya, waktu itu kan Pak Prabowo sudah memerintahkan meskipun secara tidak langsung kepada Menteri Pemasyarakatan, jangan sampai lagi ada koruptor yang diistimewakan. Ya tunjukkan dong. Tunjukkan koruptor itu betul-betul dihukum seperti para hukuman lainnya. Jangan ada lagi justru malah lembaga pemasyarakatan khusus koruptor di Sukamiskin buat apa? Itu kan justru mengistimewakan. Koruptor itu harusnya ditempatkan di sel berbarengan dengan para penjamret, perampok, maling, begal, sehingga ya mereka tahu. Karena juga begal, kalau mungkin begal, maling itu mungkin dia merugikan orang lain karena kebutuhan, tetapi kalau koruptor itu karena keserakahan. Jadi jangan diistimewakan lagi. Saya akan sangat mengapresiasi Pak Prabowo misalnya. Kalau dia menginginkan hukuman koruptor itu 50 tahun, saya yakin publik akan mendukung. Tapi jangan hanya dengan kata-kata. Dia punya otoritas untuk membuat kebijakan atau arah-arah ke sana. Ajukan saja undang-undang tipikor. Ajukan saja. Iya, perampasan aset. Ajukan saja. Kalau sekarang itu di undang-undang untuk vonis bagi koruptor itu lebih banyak maksimalnya kan. Iya. Minimalnya nggak ada. Iya, ini kan minimal. Umpamanya 1 miliar itu minimal berapa? Umpamanya 1 miliar itu 5 tahun. 10 miliar itu minimal 15 tahun. Kalau sampai ratusan atau triliunan itu hukuman seumur hidup. Hukuman mati. Hukuman mati. Ya kan itu. Jadi hakim itu tidak punya alasan lagi untuk bermain-main ketika sudah ada hukuman minimal. Jadi kalau rakyat yang kesel, yang geram kepada hukuman koruptor, kepada hakim-hakim yang masih bermurah hati, karena kita cuma makan hati aja. Tetapi kalau seorang presiden, dia punya kekuatan untuk mengubah
keadaan. Kalau seorang presiden cuman geram sama yang sama dengan yang dirasakan oleh rakyat, ya apa bedanya presiden dengan rakyat? Jadi menurut saya modal hasil survei itu adalah modal yang sangat bagus bagi Pak Prabowo untuk meningkatkan kinerjanya, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar presiden yang ya memang dibutuhkan oleh rakyat, bukan presiden yang dibutuhkan oleh kepentingan lain, apalagi dikendalikan oleh kekuatan lain. Iya kan pasti rakyat menunggu apa yang disampaikan Pak Prabowo itu bukan sekadar omong-omongan, harus direalisasikan. Iya. Nah, kayak kemarin kasus pagar laut terakhir itu ya rakyat menunggu. Iya. Ya, harus yang harus ditindak, yang bertanggung jawab itu siapa? Jangan hanya sekedar cuma disegel, dibongkar, tetapi tidak ketahuan siapa yang bertanggung jawab. Padahal kalau publik sudah ya terang benderang lah itu sebenarnya kasus pagar laut itu kan. Oke, nah sekarang menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini, Mas. Seberapa efektif kinerja kementerian yang begitu besar itu, yang begitu banyak? Kita terlalu dini memang kalau mengukur kinerja menteri dari 100 hari. Tapi paling tidak kan kalau kita berbicara tentang apakah rencana mereka sudah on the right track, ya itu boleh kita menilai itu. Saya melihat memang masih banyak lubang di beberapa titik ya, yang harus segera ditambal oleh Presiden. Nah, titik-titik itu membutuhkan penanganan yang lebih cepat. Apalagi di awal-awal pemerintahannya ini kan Pak Prabowo kan sudah mulai diganggu-ganggu oleh urusan-urusan yang tidak perlu. Yang persoalan-persoalan remeh yang akhirnya justru ini menyedot perhatian. Ya kayak kasus Gus Miftah, kasus RI 36, Raffi Ahmad, mobilnya Raffi Ahmad, polisi yang terlalu melakukan arogan lah ya dianggap sebagai perilaku arogan. Itu kan hal-hal yang mestinya sudah clear lah, sudah selesai dengan persoalan seperti itu dan menuju pada substansi. Termasuk di awal-awal surat dari Kementerian Desa. Betul, itu. Kementerian Desa misalnya suratnya yang statementnya Pak Yusri yang waktu itu kita sudah bahas itu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu dan untungnya itu kan masih di hari pertama, di hari-hari awal-awal. Nah, 100 hari itu harus sudah menunjukkan progres ke sana. Sayangnya dalam kasus pagar laut ini kita menyaksikan bahwa kelemahan yang terjadi di dalam pemerintahan ini masih sama dengan yang kemarin-kemarin. Saya menyebut 3K. Pertama komunikasi, kedua koordinasi, ketiga konsistensi. Kalau konsistensi ini nanti kita ukurnya kan masih lama ini. Tetapi setidak-tidaknya dari dua hal yang pertama lah, dari komunikasi dan koordinasi. Ini kan menunjukkan yang satu itu langsung bilang perintah cabut lalu kemudian dicabut. Yang satunya bilang, loh ini kalau dicabut kan menghilangkan barang bukti katanya. Padahal barang bukti kan bukan hanya bambu kan. Kalau bambu nggak boleh cabut jadi barang bukti, maksud iya bambu sepanjang 30 km bawa ke pengadilan ya nanti nutupi pintu kan, pintu masuk. Kalau kita ingin melihat apa yang ada di dalam kandungan darah kita kan tidak harus menyedot semua darah yang ada di dalam tubuh. Kita tetap bisa mengambil sampel darah kan. Hanya sekian mili yang kemudian dilihat, oh ini ada kolesterol, oh ini ada gula, misalnya. Ini ngomong-ngomong acara kita kayak go healthy. Janganlah kita jangan. Beda kita bukan go healthy dalam bidang yang lain. Go healthy politik. Go healthy politik ya, pemerintahan yang bersih itu kan, pemerintahan yang sehat. Nah itu harus melihat, kita harus berani melihat bahwa ada problem yang masih menjadi ganjalan, yaitu ada soal koordinasi dan komunikasi ini. Ini yang perlu untuk diintensifkan lagi. Dan saya melihat bahwa jumlah menteri koordinasi kan banyak. Jumlah menteri koordinasi akhirnya publik ada yang menilai bahwa ini jangan-jangan kok cuma tempelan saja ini. Karena buktinya kan ketika saya kembali lagi soal kasus pagar laut itu kan, ditanya ke menteri tata ruang, Nusron Wahid mengatakan, wah saya nggak tahu, nanti saya cek. Tanya ke Menko-nya, Menko Infrastruktur dan Tata Ruang, Mas AHY, ditanya, bilang saya akan cek dulu. Nah, ini semua cek. Artinya apa? Mereka memang belum siap sepertinya dengan hal-hal yang mestinya itu harus sudah langsung tancap gas. Karena sekali lagi,
nggak main-main ini. Pertumbuhan 8% ya, yang dicita-citakan. Kenapa Pak Prabowo ngotot pertumbuhan harus 8%? Untuk mewujudkan pemerintahan yang sejahtera. Gemah ripah loh jinawi. Tototen Batarajo. Badatun thayyibatun warabul ghafur itu. Keluar lagi ini, Pak. Iya kan ini dengan 8% kan Indonesia emas kan seperti itu. Nah, itu harus selaras gitu loh. Dengan penegakan hukumnya juga selaras. Tidak ada yang mulai bantah-bangkang lagi gitu. Nah, kita melihat masih ada sinyal-sinyal seperti itu. Orkestrasinya masih belum sepenuhnya dalam satu frekuensi. Nah, apakah itu yang nanti disebut memberi waktu 100 hari yang kemudian dimunculkan dengan kejutan-kejutan, misalnya nanti ada reshuffle atau ada perampingan kabinet misalnya, reshuffle tapi tanpa harus ada pengganti misalnya, itu boleh jadi ya seperti kayak utusan yang mengganti Gus Miftah sampai sekarang ditiadakan. Nah itu kan berarti sepertinya sudah bisa dikendalikan untuk beberapa hal. Nah dengan cara-cara seperti itu saya kira setelah 100 hari sepertinya kok ini pemerintahan mau tancap gas. Modalnya sangat kuat ini. Sebagaimana survei Litbang Kompas yang 80 sekian persen. Yang dibutuhkan kemudian setelah membereskan komunikasi dan koordinasi, tinggal nanti konsistensi. Ada harapan besar lah. Kalau politik luar negerinya kan udah kelihatan. Ini mulai dunia ini kan mulai banyak yang kemudian melihat, wah ini Pak Prabowo ini kayaknya sosok yang boleh juga ini akan menjadi penentu. Buktinya kan sekarang Singapura kan mulai mendekat ke Indonesia. Selama ini biasanya kan Singapura suka-suka aja kan. Apalagi kita anggota BRICS sekarang kan. Nah, ya, bayangkan begitu penggagasnya begitu berharap kita masuk kan. Iya, tapi ternyata hanya dengan komunikasi yang intens dari seorang presiden kita yang lancar dalam berbahasa Inggris dan mungkin lancar juga dalam beberapa bahasa, dengan keyakinan yang penuh, dengan logika yang jelas gitu, prinsip yang kira-kira jelas gitu, maka ya akhirnya kan menjadi anggota BRICS. Ya mungkin Amerika kurang senang mendengar berita ini, tetapi kan ya menjadi presiden seutuhnya itu kan harus siap untuk tidak terlalu bergantung kepada pihak lain. Nah ada berita bagus lagi kan misalnya di WTO menang, soal sawit. Itu kan semua tondo-tondo gitu kan, tanda-tanda bahwa memang ada harapan lah. Ada harapan bagi negara ini. Dengan catatan tadi itu. Tidak ada pihak yang cawe-cawe yang di luar mestinya cawe-cawe. Kalau memang yang seharusnya cawe-cawe ya monggo silakan cawe-cawe. Harus malahan cancut taliwondo itu. Apa itu cancut taliwondo? Tuh menyingsingkan lengan baju dengan rambate ratahayu kan gitu. Rambate ratahayu. Jangan sekali-kali Jawa ya, luar Jawa lah. Rambate ratahayu gitu kan. Olopis kuntul baris. Balik lagi. Jadi apa namanya? Spirit dari apa yang presiden sekarang ini untuk lepas dari bayang-bayang, untuk mulai firm dengan jabatan, mulai kelihatan. Tapi betul memang yang disampaikan Mas Kohar tadi, memang ada 3 persoalan, 3 kata di itu ya. Masalah komunikasi, koordinasi, dan konsistensi. Plus satu lagi tadi, sosok yang cawe-cawe. Nah sekarang saya mau lanjutkan ke Mas Jaka. Kalau kita lihat ya, selama hampir 100 hari ini, kalau boleh menilai kementerian mana yang sudah menunjukkan kinerja positif? Dan apakah perlu ada reshuffle? Kalau saya untuk kementerian kok belum terlalu ini ya, karena masih 100 hari ya. Kalau kementerian luar negeri segala macam ya. Cuman kalau reshuffle kok saya pikir kayaknya perlu dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Karena dengan begitu banyaknya kementerian itu, apalagi sekian kementerian itu masih diisi oleh orang-orang yang terkait dengan presiden sebelumnya. Dan kalau banyak orang, banyak pengamat bilang, ya semestinya Pak Prabowo itu salah satunya memberikan perhatian khusus kepada institusi-institusi penegak hukum. Jadi harus betul-betul tegas memberikan panduan bahwa Anda harus begini. Kapolri misalnya. Ya, Kapolri, Jaksa Agung, bahkan sebenarnya KPK itu juga komisionernya itu hasil pilihan dari Pak Jokowi kan.
Tapi kan Pak Prabowo sebagai seorang presiden, Pak Prabowo tidak bisa cawe-cawe. Logikanya, aturannya tidak bisa cawe-cawe. Meskipun di rejim sebelumnya ya banyak yang pengakuan bahwa presiden juga ikut cawe-cawe. Jadi ketika penegak hukum itu bisa betul-betul dikendalikan oleh presiden, saya pikir segalanya akan semakin lebih mudah untuk mewujudkan visi misinya seorang presiden. Tetapi ketika penegak hukumnya itu masih tunduk pada kekuatan lain, kok itu adalah halangan yang sangat berat bagi seorang Prabowo. Karena apalagi kan sebelumnya itu kan banyak juga dugaan-dugaan dan indikasi-indikasi, ya banyak pejabat-pejabat yang tersandra oleh beberapa kasus. Ya. Nah, ini kan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum. Dan yang bisa menertibkan oleh penegak hukum yang bisa menertibkan itu ketika pucuk pimpinan penegak hukum itu betul-betul tegak lurus kepada presiden, bukan kepada yang lain. Jadi bukan sisa waktu. Saya pikir 100 hari ini adalah hasil surveinya, tingkat kepuasan publiknya sangat bagus bagi Pak Prabowo dan tidak boleh pantang disia-siakan. Ini adalah modal bagi Pak Prabowo untuk bergerak lebih cepat, untuk lebih berani, untuk lebih menunjukkan bahwa dia itu memang seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Jadi ya semata-mata harus untuk rakyat, bukan untuk yang lain, bukan tunduk pada kekuatan lain. Dan saya kira Pak Prabowo akan mampu melakukan itu. Oh, iya. Jadi balas budinya itu balas budi kepada rakyat. Ya, balas budi kepada rakyat. Udah dicontohkan kan yang paling dekat. Di dalam kampanye kan bilang bahwa ongkos haji akan diturunkan. Faktanya turun. Iya, betul. Meskipun 600.000 kan bunyinya turun. Yang harus ditanggung oleh jamaah. Makanan bergizi gratis direalisasikan. Jadi kita jangan melihat beberapa kekurangan-kekurangan. Saya kira ini sesuatu yang lazim lah, apalagi ini kan sangat pemerintahan yang sangat baru. Tetapi keinginan kuat untuk merealisasikan janji-janji dan kemudian direalisasikan dalam tempo kurang 100 hari, itu sebuah poin. Makanya kan tingkat kepuasannya tinggi. Nah, tinggal nanti K yang ketiga tadi itu, konsistensi. Bagaimana konsistensi ini dengan asta-citanya itu bisa berjalan, dan kita lihat kejutan-kejutan sebagaimana yang tadi dijanjikan ketika menyampaikan pidato itu. Nah, konfigurasi politik ke depan kalau bisa dilakukan, saya kira ini akan menjadi titik balik lah. Akan bisa benar-benar, jangan-jangan benar-benar bisa, nggak nunggu tahun 2029 atau setahun sebelum itu sudah 8% pertumbuhan kita. Siapa tahu, siapa tahu bisa kan, ketika banyak hal kepercayaan luar negeri luar biasa, investasi juga semakin naik, kemudian kebocoran-kebocoran berhasil ditambal, firm bahwa rakyat di dalam itu kian menunjukkan posisi yang makin sejahtera, ya saya kira mudah, segala sesuatunya bisa mudah. India saja berkali-kali mengoreksi pertumbuhan kok, target pertumbuhan. Mengoreksi bukan ke bawah loh, ngoreksi ke atas. Tuh di 7,3, sepertinya tahun depan bukan 7,3, sepertinya kita akan mengakhiri pertumbuhan 7,7 misalnya persen. Itu kan luar biasa. Ingin menjadi seperti kayak India. Kenapa saya samakan dengan India? Ya karena kita sama-sama negara demokratis kan. Kalau dengan Cina itu kan, Cina kan bukan negara demokrasi seutuhnya kan. Kontrol negara kan masih sangat kuat di Cina. Nah, yang agak kombinasi itu kan sebenarnya India. Nah, kita mirip-mirip lah, mestinya bisa lah. Dengan demokrasi yang seperti ini, dengan prinsip-prinsip yang tetap bisa kita jalankan secara demokratis, karena memang antara demokrasi dan kebangkitan ekonomi itu kan sesuatu yang inline, sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, dan menurut berbagai penelitian teori dalam praktek demokrasi itu justru akan membuat pertumbuhan ekonomi di sebuah negara itu akan menjadi semakin tinggi, semakin naik. Bahkan akan bisa mewujudkan sebuah pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang merata, pertumbuhan yang menghasilkan ketimpangan yang semakin tipis gitu loh. Ada ketimpangan tetapi tidak semakin berkembang besar seperti yang saat ini masih dirasakan oleh rakyat di negeri ini. Ketimpangannya masih makin menganga ini, masih menganga. Nah, ini adalah PR lain, yaitu karena itu ya firm
firm, lakukan, kerja secara benar. Saya kira kalau tadi kebutuhan reshuffle, ya mungkin reshuffle bidang-bidang yang nggak perlu, yang utusan-utusan khusus yang saya kira hanya menambah beban negara saja. Apakah itu beban anggaran maupun beban psikologis gitu kan? Karena terlalu banyak persoalan-persoalan yang mestinya nggak perlu akhirnya menjadi persoalan. Artinya mendatang ini harus lebih tegas lah. Betul, lebih jelas, lebih tegas, dan clear, dan kita tunggu pidato, setelah pidato itu, kan beberapa pidato sudah diwujudkan tuh. Betul. Nah, kita tunggu kejutan apa itu. Ya, soal korupsi menurut saya masih perlu kita dorong lagi kan. Kan belum ada, menurut saya belum ada gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Belum ada untuk ini korupsi. Iya, betul kan. Ya, cuman hanya masih besar yang kita tunggu. Masih ada segera keluhan-keluhan seorang presiden. Dia hakim ya, kalau umpamanya berani nih Pak Prabowo nih, tiru aja dulu kayak model Georgia itu, mengimpor hakim khusus untuk kasus-kasus korupsi. Naturalisasi hakim. Saya kalau ini naturalisasi bukan diaspora ya. Saya yakin itu publik akan setuju itu. Iya, itu kan karena gimana ya hakim gitu berkali-kali belum selesai kasus ini, ada kasus lagi. Dan itu tidak satu dua. Tidak satu. Ya, menurut saya kalau saya sendiri sudah tidak ada kepercayaan, tidak ada harapan lah bagi kecil sekali lah bagi hakim-hakim untuk bersama-sama memberantas korupsi kalau situasinya masih seperti sekarang. Ada, saya yakin Pak Prabowo sudah punya cara. Dan saya dengar-dengar Pak Prabowo akan menggunakan instrumen tertentu ya, dari institusi tertentu yang lebih mudah dikoordinasikan, tetapi tetap penindakannya nanti ya aparat yang berwenang, tetapi instrumen ini hanya digunakan sebagai sebagai yang dikonfirmasi untuk nanti menyelidiki, untuk melihat lah kira-kira begitu. Ini loh, nanti dilaporkan kepada pihak kejaksaan misalnya itu. Nah itu ada informasi seperti itu. Dan peran institusi ini dia ya biasanya dia hanya taat pada satu perintah. Ya, tapi persoalannya kan kalau kejaksaan kan bisa langsung karena di bawah presiden ya. Tapi kalau kehakiman itu kan di luar eksekutif. Makanya sebagai kepala negara sebenarnya bisa membuat kebijakan untuk membenahi hakim. Karena dia punya kewenangan untuk itu dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang sebagai seorang kepala negara. Ya dicoba dengan remunerasi lah. Siapa tahu remunerasi bagian dari ledakan. Iya, mudah-mudahan tidak menggarami lautan ya remunerasi. Jadi sebelum saya takutnya kan malah membuang-buang duit aja. Mas Hasto memberikan ledakan ya biar Pak Prabowo sendiri lah. Itu yang kita tunggu juga gitu loh, karena memang terlalu banyak yang harus diselesaikan. Ya kasus-kasus terakhir yang vonis bebas Ronald Tanur itu aja melebar kemana-mana sampai sekarang belum. Bagaimana seorang di mobilnya ada 21 miliar. Coba akal sehat kita di mana coba? Ya sama halnya dengan Jarov Rikat itu. Kan? Di ruang kerjanya hampir 1 triliun. Tapi itu yang harus kita ingatkan. Impor hakim aja sudah. Khusus untuk sementara, khusus untuk kasus korupsi. Ya kan? Udah gaji tinggi, udah. Tapi ada satu lagi yang soal politik luar negeri dengan dikembalikannya tahanan yang kemarin mau dieksekusi mati yang di Filipina itu kan juga tone-nya cukup positif tuh buat Pak Prabowo. Iya, itu memberikan tone tentang kaitannya dengan relasi hubungan persahabatan dengan sesama ASEAN. Asia, jadi bahwa bersahabat dengan manapun. Mary Jane. Mary Jane. Daya ingat saya pendek sekali. Kalau nama-nama perempuan sampean. Iya, kali ini saya lupa. Ada yang kita ingat Billie Jean. Billie Jean itu nama lagunya Michael Jackson. Cukup ya, Mas Gare? Ya. Sementara itu dulu. Kita simpan. Kita simpan. Masih ada beberapa bocoran halus atau bocoran kasar ini. Ya, kita lihat saja nanti. Minggu depan lah kita sampaikan. Karena ini sudah waktunya kita tumpengan ulang tahun. Oke, baik Sobat Media Indonesia. Demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat.